Kalau saya bilang God is good all the time, guys. Oke? God is good and all the time. Good job. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya percaya kalau kita ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan, amin. Sepanjang minggu yang telah berlalu, kalau kita sehat, kita kuat, kita bisa bekerja. Malam hari ini kita mau kembalikan syukur kita kepada Tuhan, amin. Kita mau sepakat bahwa malam hari ini adalah malam penuh ucapan syukur. Khususnya hari ini ada birthday princess. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oleh sebab itu kita bersama-sama dengan Ibu Esther, kita akan mengucap syukur karena betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita semua. Tidak dapat kita balas selain kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Ada haleluya? Mari buka hatimu, kita mau berikan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, Kau Allah yang setia Bapa. Thank you Jesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan, segala kebaikan-Mu, amin. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Baik dalam hidup kita. Sama-sama kita mau katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Kau Bapakku yang mulia, Bapa yang mulia. Terima kasih untuk kasih-Mu Yesus. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan kami Yesus. Pulihkan
Tuhan dari dalam lubuk hati kita. Segala kebaikan-Mu, kami renungkan kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh pembelaan-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan. Pemeliharaan-Mu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami bangga kami menjadi milik-Mu Tuhan. Katakan dengan apa kan ku balas. Yes Tuhan, sungguh Engkau baik, Engkau baik. Sungguh Engkau dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Tidak dapat kami balas kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Yes Lord, terimalah sembah kami Tuhan. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas Tuhan. Segala kebaikan-Mu, katakan segenap hati kami Tuhan. Hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur. Syukur padamu selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya, selamanya. Amin, amin. Selamanya. Terima kasih Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami Tuhan, bahwa Engkau sangat teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Bukti nyata kalau kami ada malam hari ini Tuhan, kami boleh bebas beribadah kepadamu Tuhan. Kami boleh naikkan syukur kami Tuhan. Kami boleh bersorak-sorai Tuhan. Semua karena kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur dan kami mau terus menaikkan pujian kami. Sebab kami mau katakan Engkau sangat teramat baik dalam hidup kami. Kami mau menari, kami mau bersorak-sorai. Sebab Yesus baik dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara siap untuk memuji Tuhan? Mari beli salam kiri kanan, katakan God is good. God is good. Hari ini adalah hari yang terindah. Amin. Kita boleh sama-sama berkumpul. Menikmati kasih setia Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan yang dihadapan, kasihnya kini jadi kuatku. Di hatiku
Tuhan dalam hidup kita? Katakan kiri kanan, God is good. God is good for you and me, amin. Haleluya. Sama-sama kita mau memuji Tuhan. Mari saudara, di luar dingin, kita mau goyangkan kiri kanan. Sama-sama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihat. Keren nih, kompak nih. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati. Sama-sama angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Amin. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Katakan selamanya, selamanya. Amin. Kecaplah dan lihat. Katakan kiri kananmu, betapa baiknya Tuhan. Baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia. Sekali lagi kita mau ingatkan tetangga kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sama-sama katakan syukur, amin. Haleluya. Segala hormat bagimu Tuhan. Katakan Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Amin. Syukur bagimu Tuhan. Amin Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi, oke? Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Katakan selamanya, selamanya. Ada haleluya. God is good. Salah. God is good all the time. Haleluya. Katakan kiri kananmu, kamu luar biasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan kita luar biasa, amin. Ada Max terlalu bahagia hari ini. God is good all the time. Wow, udah mulai lancar nih, good job guys. Kita akan mendengarkan isi hati Tuhan pada malam hari ini. Mari buka hatimu. Kita mau nyatakan kepada Tuhan, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Sungguh kalau kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Amin, amin. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Penyertaan
hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Katakan dengan penuh syukur, penyertaan-Mu Tuhan, itulah yang kami rindukan Tuhan. Segalanya bagiku, hadir-Mu Yesus, hadir-Mu di hidupku, terutama Tuhan, terutama bagiku. Amin. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, amin. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Katakan semua anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Amin. Katakan penyertaan-Mu Tuhan, itulah segala-galanya bagi kami Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagi. Sekali lagi katakan dengan penuh syukur, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Amin Tuhan. Oh, Kaulah yang kami rindukan Yesus, Kaulah yang terutama bagi kami. Kami sadari semua keberadaan kami semua karena anugerah-Mu Tuhan. Malam hari ini kami mau katakan hanya anugerah-Mu. Oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu Bapa. Bukan karena kuat kami Tuhan, kalau kami bisa ada sampai saat ini Tuhan, semua semata-mata karena kasih setia-Mu Yesus. Anugerah-Mu,
kita masih bisa bernafas, kita masih sehat, kita masih diizinkan Tuhan untuk bekerja, bersatu dengan keluarga yang ada. Semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa, Kau izinkan kami untuk menikmati semua berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami yang tidak layak, Kau layakkan Tuhan. Bahkan kami boleh menerima keselamatan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami dibebaskan, kami dipulihkan, kami disembuhkan, semua karena anugerah-Mu. Sama-sama nyatakan kepada Tuhan anugerah-Mu. Angkat kedua tanganmu, katakan, kami sadari Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kuat gagah kami, bukan karena rupa kami, bukan karena kepintaran kami Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Yesus, bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu. Yes Lord, yes Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk rahmat-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan. Yes, anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh disembuhkan dari sakit kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami boleh dibela Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kasih dan sayang-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Katakan kasih dan sayang-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi katakan dengan iman. Yes Lord. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang menerima kami apa adanya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk darah-Mu yang Kau curahkan bagi setiap kami. Kami yang tidak layak menerima keselamatan itu Kau layakkan kami ya Tuhan. Sehingga kami beroleh hidup yang kekal bersama-Mu ya Yesus. Oleh sebab itu kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami. Kami bersyukur kami punya Bapa yang sangat baik, yang sangat maha tahu apa yang menjadi kerinduan kami. Oleh sebab itu kami sambut firman-Mu penuh dengan sukacita yang melimpah di dalam satu nama yang sudah memberikan kami kemenangan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap terima anugerah Tuhan. Lebih lagi sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. God is good all the time. Puji Tuhan, silakan duduk. Semua karena anugerah-Mu. Sambil saudara duduk, saudara bisa angkat tangan kepada Tuhan. Saudara hidup itu anugerah Tuhan. Saudara bernafas itu anugerah Tuhan. Apapun situasi hidupmu saat ini, anugerah Tuhan dinyatakan bagi kita. Kasih karunia Allah diberikan kepada engkau. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Bagiku
Satu kali lagi engkau nyatakan, puji Tuhan. Anugerah-Mu, hanya engkau yang ditinggikan di tempat ini ya Tuhan. Hanya engkau yang layak menerima pujian kami. Engkau yang layak terima penyembahan kami. Semua karena Kami agungkan Engkau. Roh Kudus, jamah setiap kami. Roh Kudus, jamah setiap kebutuhan kami. Haleluya. Mengalirlah Roh Kudus, jamah kami. Anugerah-Mu, terima kasih ya Bapa. kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagi. Sekali lagi berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Dia Raja di atas segala raja. Dia yang sumber segala sumber akan memenuhi setiap kebutuhan, kerinduan saudara pada malam hari ini. Amin. Coba tepuk kiri kanan saudara, katakan semangat. Ya. Saya sangat bangga sekali lihat wajah-wajah saudara yang sangat diberkati Tuhan. 30 menit ke depan saya akan berbicara mengenai jangan tawar hati. Coba saudara katakan jangan tawar hati. Ya. Karena kenapa? Kita harus termotivasi, kita harus mengencourage ourselves. Don't lose heart. Jangan tawar hati. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah, situasi yang sulit, intimidasi masalah, firman Tuhan ingatkan jangan tawar hati. Pertanyaannya, apakah saudara pernah menjalani dan merasakan hidup tanpa arah dan tujuan? Menurut Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan tanpa arah, kehidupan tanpa tujuan, rasanya gimana saudara? Kira-kira apa? Max? Confusion. It's true. Mungkin ada yang lain? Sepertinya saudara jalan tapi tidak ada goal. You don't have vision. Nah, sia-sia. Saudara misalnya lagi jalan nih, Pak Ray lagi jalan. Tiba-tiba jalan aja, nggak tahu mau kemana. Habis tuh bensin, habis waktu, mendingan tidur. Iya kan? Karena tanpa tujuan. Hidup saudara apabila tanpa tujuan, maka saudara akan confusion. Akan bingung, ini gue mau kemana nih? Tapi hari ini saya mau katakan, bersama Tuhan engkau pasti berkemenangan. Coba engkau tepuk kiri kanan, bahwa engkau tidak sendiri. Engkau tidak sendiri. Ada banyak orang di sini saudara. Ada banyak orang. Saudara-saudara, kehidupan tanpa tujuan saya mau katakan bahwa kehidupan yang gagal. Ya kan? Sekali lagi, if you don't have vision in your life, berarti you lose everything. Itu artinya gagal. Kehidupan tanpa tujuan adalah kehidupan yang digerakkan oleh satu kata, yaitu spekulasi. Jangan too much spekul, saudara. Jangan spekulasi dalam hidup ini. Tetapi saudara dan saya harus berjalan dengan penuh kewibawaan, dengan penuh hikmat, sehingga saudara akan mencapai goal. Kita akan menemukan tujuan hidup kita, saudara akan menemukan identitas hidup yang berarti apabila kita dikendalikan oleh pewahyuan firman Tuhan. Apa itu firman? Firman adalah Allah sendiri. Nah, kalau Allah sendiri datang dalam hidup kita, memimpin mindset ini, memimpin hati ini, maka itulah yang dikatakan hidup saudara dikendalikan oleh kekuatan yang supernatural. Karena Allah kita adalah Allah yang supernatural.
Dia hanya berfirman, jadilah bumi, jadilah terang, jadilah cakrawala, dan itu jadi. Yang hanya berbeda, yang Allah ciptakan dengan tangannya sendiri adalah saudara dan saya. Makanya manusia itu adalah manusia yang sempurna. Dibentuk, diciptakan Allah menurut rupa dan gambarnya. Berarti kehidupan di dalam Kristus adalah kehidupan yang sangat berarti. Coba saudara katakan di kiri kananmu, engkau orang yang berarti. Setiap kehidupan, setiap insan kehidupan yang ada di dunia ini, itu bukan terjadi karena angan-angan. Bukan kebetulan. MBA, tidak ada istilah itu saudara. Semuanya ada di dalam kontrol Tuhan. Artinya apa? Semua orang yang lahir, orang yang ada di muka bumi ini, itu dalam kontrol Tuhan. Dia yang mengatur semuanya. Soal itu seperti apa, itu nanti kita tanyakan kepada Bapak Abraham ketika kita ada di surga. Amin. Tapi yang jelas, ketika saudara ada di Chicago, itu ada dalam lindungan dan kontrol Tuhan. Yang saya ingin katakan bahwa waktu saudara mulai dipimpin oleh firman Tuhan, maka kita akan didorong untuk menempatkan Kristus yang paling terutama dan pertama dalam hidup kita. Kalau firman Tuhan yang mengontrol hidup kita, maka otomatis saudara akan memiliki hubungan yang baik dengan sang firman, dengan sang juru selamat, yaitu Yesus. Waktu engkau memiliki hubungan yang baik dengan sang pencipta, otomatis engkau memiliki hubungan yang baik dengan Max, dengan Samuel, dengan Rudy, dengan Budi. Otomatis itu terjadi. Karena kita dekat dengan Allah. Makanya Daud katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara bisa dekat dengan orang konglomerat. Saudara bisa dekat dengan orang presiden sekalipun. Tetapi itu tidak menjamin saudara tenang. Karena Daud seorang raja. Seorang yang memiliki kewibawaan, punya pasukan, punya tentara, punya harta. Tapi dia berkata, bukan karena aku punya harta yang banyak, uang yang banyak, emas yang banyak, peternakan yang banyak, aku tenang. Tetapi aku tenang ketika aku dekat dengan Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Waktu firman Tuhan yang mengontrol hidup ini, maka kita akan menjadikan Yesus Kristus sebagai sumber kehidupan kita. Amin. Karena kehidupan ini tidak akan berarti kalau tanpa Tuhan. Jadi sekali lagi saya ingin katakan, tanpa Tuhan, saudara dan saya tidak ada artinya. Sekalipun dompetmu tebal dengan dolar, kalau saudara tanpa Tuhan, nggak ada artinya saudara punya duit. Kenapa saya katakan tidak ada arti? Waktu saudara sakit, dalam sekejap uang habis saudara. Sekejap itu bisa hilang. Saudara kejar, dia akan lebih jauh. Tetapi kalau saudara dekat dengan Tuhan, saudara akan mengalami ketenangan. Amin. Masalah bisa ada. Siapa bilang waktu saudara dekat dengan Tuhan, oh saudara tidak akan ada lagi persoalan. Tidak saudara. Semakin engkau dekat dengan Tuhan, ujian, pembentukan, karakter kita akan seperti Kristus. Artinya apa? Untuk memurnikan iman kita. Iman semakin sempurna, berarti saudara sedang mencapai satu kesempurnaan di dalam Tuhan. Dan saya diperhadapkan dengan orang-orang yang sedang menuju kepada kesempurnaan. Amin. Belum ada yang sempurna di antara kita. Kita sedang menuju kepada kesempurnaan. Hanya dekat saja, Allah saja kita tenang. Amin. Saudara mau tenang? Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Nah, question kisah ya pada malam hari ini. Apa yang menjadi tujuan hidup saudara? Coba saudara mulai renungkan. 1 menit ini saudara renungan. Tuhan, 2013, apa yang menjadi tujuan hidup saya?
Saya mau jadi orang baik. Saya mau jadi orang yang menjadi berkat. Saya ingin menjadi orang yang berhasil. Apa tujuan hidup saudara? Tuhan mungkin bertanya dalam hidupmu malam ini. Pak Ebet, apa yang menjadi tujuan hidupmu? Tuhan mungkin berbisik. Apa yang menjadi keinginanmu hari-hari ini? Saya ingin memberikan satu encouragement kepada kita. Kehidupan yang dikendalikan, yang dipimpin oleh firman, maka hidup saudara sedang menuju kepada kemenangan. Katakan amin. Kalau kita mengizinkan hati ini, pikiran ini, pendengaran kita, ucapan kita dikendalikan oleh firman, maka saudara adalah orang yang berkemenangan. Orang yang berkemenangan adalah orang yang dikontrol oleh firman. Kalau firman Allah mengontrol hati ini, pikiran ini, maka ketika ada masalah yang sulit, ketika ada ujian, ketika ada persoalan, saudara tidak akan tawar hati. Saudara tidak akan lose your punya heart. Tidak akan sayang diri. Saudara akan berkata, terima kasih Tuhan, kalau Engkau izinkan masalah ini saya bisa lewati. Karena ucapan syukur adalah kekuatan orang percaya. Semakin engkau menggerutu, waduh sial banget. Semakin sial lah hidupmu. Bangun pagi, apalagi hari Senin kan, hari yang paling termalas dalam kehidupan ini saudara. Waktu bangun, aduh Senin. Tapi kalau firman yang mengontrol hidupmu, waktu engkau bangun pagi hari Senin, saudara akan berkata, terima kasih Tuhan, dolar ada di depan mata saya. Saudara pasti semangat pergi kerja, saudara. Ya kan? Waktu saudara bangun, waduh, saudara ingat tuh pekerjaan di bus. Aduh, gua mau goyang-goyang, waduh, lama. Saudara stres sendiri. Tapi ketika saudara bangun mengucap syukur Tuhan, engkau baik, ada dolar di depan saya, saudara akan semangat. Every day payday. Right? No, everyday payday. Kalau saudara Saturday itu too long to wait, saudara. Everyday payday, maka saudara akan semangat. Waduh, saya akan dibayar hari ini. Haleluya. Wah, dari Marysville, luar biasa, oi. Tuhan Yesus baik. Tuhan baik. Nah, saudara-saudara, kalau hidup kita dikontrol oleh firman, saudara akan berkemenangan dan saudara tidak akan tawar hati. Kehidupan yang dikendalikan oleh spekulasi, alamatnya saudara mudah putus asa, mudah kecewa, tidak bergairah, tidak punya visi, dan tidak punya tujuan. Kalau spekulasi yang menguasai pikiran ini. Orang bisnis dia harus punya spekulasi yang tinggi. Tetapi anak Tuhan jangan berjalan secara spekulasi saudara. 1 tambah 1 harus 2. Artinya harus pasti bersama Tuhan. Karena Tuhan kita pasti. Sebagai big idea saya bahwa untuk mengalami kemenangan dan tidak menjadi tawar hati ketika saudara mengalami ujian, mengalami tekanan, mengalami persoalan. Amsal 24 ayat 10 pernah berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi pada waktu engkau ada dalam ujian, jangan tawar hati saudara. Yang saudara harus lakukan adalah mengucap syukur. Waktu engkau mengucap syukur, maka engkau sedang berjalan sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Waktu engkau mengucap syukur, kemenangan ada di depan engkau. Kemenangan itu berarti kita tidak mengandalkan kekuatan kita.
kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Bangun hidup kita di atas kebenaran firman. Bukan berdasarkan psikologis populer. Kan sekarang lagi populer itu orang yang memiliki keahlian tersendiri. Kalau saudara bangun hidup saudara di atas kebenaran psikologis yang sangat populer hari-hari ini, saudara akan kecewa. Jangan bangun hidup saudara melalui motivasi-motivasi yang sukses. Bangun lewat kebenaran firman. Firman itulah yang akan memotivasi hidup saudara untuk berhasil. Jangan bangun hidup saudara di atas cerita kisah yang memberikan inspirasi. Tapi bangun hidup saudara di atas dasar kebenaran firman. Maka saudara akan kuat. Saudara akan berkemenangan. Saudara tidak akan dikalahkan intimidasi. Minggu ini adalah minggu kemenangan bagi kami. Karena apa? Ibu Gembala tidak jadi dioperasi. Miracle happen, saudara. Setelah di CT scan, pokoknya Northwestern tidak mungkin lalai dan tidak mungkin salah. 2 kali diperiksa, tadinya pemeriksaan pertama ada narrow di arterinya ya. Ada narrow, penyempitan. Tetapi setelah di CT scan sebelum surgery last week, dokter bingung, nggak ada lagi penyempitan. Dari mana ini bisa terjadi? Kemahakuasaan Tuhan. Doa saudara, doa kita semua. Yang saya mau katakan bahwa mujizat Tuhan masih berlaku sampai hari ini. Apa yang menjadi masalah saudara? Saudara punya sakit? Kita sedang bergumul buat Pak James. Tadi pagi dia sudah ibadah saudara. Cycle pertama sudah berhasil. Akan memasuki cycle yang kedua. Dan semakin ceria itu orang. Semakin ceria saudara. Artinya bahwa Tuhan sedang melakukan mujizat kepada hambanya ini. Dan saya yakin semua kita sedang mengalami kemuliaan Tuhan. Asal kita mulai membuka hati kepada Tuhan. Masih ada 10 menit ke depan. Sebagai keynote saya pada malam hari ini. Orang yang tawar hati saudara. Lose heart. Artinya hati yang jauh dari Tuhan. Ketika ada masalah engkau tawar hati. Hal itulah yang akan menjauhkan engkau dari Tuhan. Orang yang tawar hati ketika ada masalah. Berarti dia tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang tawar hati, dia akan dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan. Enggak heran banyak orang yang bunuh diri, saudara. Sekalipun dia pendeta besar, saudara. Punya jemaat besar, tapi bunuh diri. Apakah dia tidak punya firman? Bukan tidak punya firman. Karena ketika ada masalah, dia tawar hati. Siapapun engkau, ketika engkau tawar hati, engkau akan dikuasai oleh kekhawatiran. Engkau akan dikuasai ketakutan, bahkan mudah gelisah. Panik setiap saat. Tapi hari ini, saudara tidak akan panik lagi. Karena ada firman yang memberikan kemenangan. Jadi jalan keluar, sehingga saudara tidak tawar hati. Menghadapi setiap pergumulan hidup. Yang pertama, kita buka Ibrani pasal 12 ayat yang ketiga. Saya langsung baca saja supaya waktu tidak tersita banyak. Jadi jalan keluar supaya saudara tidak tawar hati ketika mengalami pergumulan. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah Ibrani pasal 12 ayat yang ketiga. Dalam bahasa Indonesia mudah dibaca, firman Tuhan katakan begini, AMD. Ingatlah akan Yesus. Satu kata ini sangat powerful, saudara. Untuk saudara tidak tawar hati, satu kata, ingatlah akan Yesus. Kenapa kita harus ingat kepada Dia?
Kalau dikatakan di dalam Ibrani 12 ayat 3, dia adalah sabar ketika orang berdosa melakukan yang jahat melawannya. Ingatlah akan dia, maka kamu tidak akan lelah dan tidak putus asa. Ini yang dikatakan lose heart. Kalau saudara ingat Yesus yang sudah mati tergantung di atas Golgota. Kenapa dia harus tergantung di Golgota? Karena apa? Dia mengambil rupa manusia. Saudara yang harus sebenarnya tergantung. Karena dosa. Makanya Allah turun ke dunia, menjelma jadi manusia, tujuannya apa? Mengambil keberdosaan manusia kita. Yang harusnya digantung. Orang yang tergantung di atas kayu salib itu adalah orang yang terhina dan dia adalah kriminal tingkat tinggi. Tapi Yesus yang tidak berdosa dijadikan tumbal dosa manusia supaya saudara dan saya bisa beribadah malam ini. Kalau dia tidak mati dan dia tidak bangkit pada hari ketiga, sia-sia kita datang gereja, saudara. Nggak ada arti. Tapi saya bangga, saya punya Allah. Dia mati tapi dia bangkit. Kebangkitannya mengalahkan maut. Artinya kebangkitan Kristus, saudara jadi berharga. Saudara yang tadinya hidup di dalam dosa, mati karena perbuatan dosa. Saudara menjadi orang yang berharga. Dipindahkan, saudara. Dipindahkan. Dari hidup yang berdosa menjadi hidup yang baru. Jadi saudara jangan lagi gelisah. Karena apa? Ada Yesus bersama engkau. Waktu engkau sudah enggak mampu, sudah berat, jangan takut. Mungkin istrimu jauh, suamimu jauh, anak-anakmu jauh. Jangan galau, jangan takut. Tuhan berserta dengan engkau. Amin. Tuhan memberikan jalan keluar. Kita didorong untuk mengingat Tuhan. Kenapa kita harus mengingat Tuhan? Supaya kita mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Jangan kepada dunia, saudara. Makanya firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jangan andalkan manusia. Tetapi kita harus mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, kalau saudara baca di dalam New English Version, NIV, ada satu kata di sana yang memakai kata consider. Kalau saya pelajari, saya artikan, kata consider ini diterjemahkan ke bahasa asli, bahasa Yunani, dia muncul satu kata yang dikatakan analogizomai. Analogizomai ini, bukan siomai ya, mungkin ada siomai di belakang ya. Analogizomai diartikan memikirkan. Analogizomai diartikan merenungkan. Diartikan menimbang, membandingkan. Ketika saudara memikirkan Yesus, ketika saudara merenungkan Yesus, ketika saudara menimbang akan keberadaan Yesus, betapa dia berdiri teguh ketika orang berdosa menghina dia. Artinya kekuatan super amazing akan diberikan kepada saudara. Amin. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Oleh karena itu Yosua 1 ayat 9 berkata, bukankah telah kuperingatkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya. Coba engkau tepuk kiri kanan, katakan jangan takut. Ternyata Tuhan menyertai engkau kemana engkau pergi. Jadi hal yang kedua, jalan keluar sehingga saudara tidak tawar hati menghadapi pergumulan hidup. Yang pertama ingat Yesus. Dan yang kedua, Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua di sana berkata demikian. Terjemahan sederhana Indonesia, dalam pertandingan ini
hendaklah mata kita memandang ke depan, yaitu kepada Yesus. Sampai di situ. Hal kedua, untuk saudara dapat jalan keluar, tidak tawar hati menghadapi masalah, yang harus saudara dan saya lakukan adalah memandang ke depan. Memandang ke depan artinya memandang kepada Yesus. Yesus sumber kekuatan kita, sumber pertolongan kita. Dan dikatakan di sana dialah perintis dan dialah pahlawan iman yang terutama bagi kita. Artinya dia adalah kekuatan yang mampu mengalahkan dunia ini. Karena dia sempurna. Dia tabah menanggung penderitaan, menahan penderitaan di atas kayu salib. Berarti kayu salib melambangkan kemenangan bagi kita. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kita. Jangan takut. Pergumulanmu seberat apapun, sesulit apapun, Dia pasti menolong engkau. Hal yang terakhir, hal yang ketiga, jalan keluar sehingga saudara tidak tawar hati menghadapi pergumulan hidup. Ibrani 12 ayat yang pertama. Ibrani 12 ayat yang pertama berkata demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jalan keluar supaya saudara tidak tawar hati menghadapi pergumulan, terus berjuang, jangan pernah menyerah. Coba engkau tepuk kiri kanan, katakan, jangan pernah menyerah bro. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Never give up. Never give up. Saudara-saudara, saudara mungkin ingat peristiwa Matius pasal 14. Ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya dan dia memanggil Petrus untuk datang kepadanya, dan Petrus berjalan di atas air. Waktu Petrus turun, apa yang terjadi saudara? Dia manusia satu-satunya yang berjalan di atas air. Tetapi waktu Petrus sudah mulai berjalan saudara, sudah di atas air ini saudara. Dia sedang berjalan di atas air. Dia mulai merasakan itu tiupan ombak yang keras, angin yang sangat menakutkan. Dia mulai ciut saudara. Dia mulai give up. Dia mulai menyerah. Padahal Tuhan yang undang, come on Petrus, come on Peter, come to me. Dan dia datang. Dia punya iman luar biasa saudara. Hanya dia yang bisa berjalan di atas air. Dari 12 murid. Dia turun dengan iman yang luar biasa. Tapi karena dia mulai lihat itu ombak besar, dia lihat mulai badai angin yang sangat menakutkan, imannya mulai ciut saudara. Imannya mulai tawar, mulai give up dengan masalah. Akhirnya kalau di dalam Matius 14 ayat 30 berkata, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan ia mulai tenggelam. Untung dia berkata, Tuhan tolonglah aku. Maka Tuhan menolong dia. Ada kalanya kita seperti dia, seperti Petrus. Kita sudah berjalan di atas mujizat saudara. Kita sudah lihat mujizat, kita sudah lihat pertolongan Tuhan. Tapi kadangkala intimidasi membuat kita gagal. Uang sudah di tangan, artinya berkat sudah di tangan kita. Tapi karena kita kurang percaya, berkat itu hilang. Akibat dari apa? Kekhawatiran kita. Kita takut. Kita takut melangkah. Kita terintimidasi. Akhirnya berkat yang sudah ada, lose everything. You start lagi dari awal. Waduh berat saudara. Start dari nol berat. Tapi malam ini saudara mau berhasil, amin.
Konklusinya adalah di dalam Kristus pasti ada pertolongan. Bersama Kristus pasti ada jalan keluar. Saya undang semua pemain musik. Ingat Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9. Taruh di hati ini. Ingat bahwa firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Di mana engkau berada, Tuhan akan menyertai engkau. Artinya Tuhan menyediakan kemenangan bagi kita. Kalau Tuhan menyertai kita, berarti kita tidak akan tawar hati di saat badai, masalah datang dalam hidup kita. Saudara mau berkemenangan? Mari bangkit berdiri, saudara. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu saudara sekalian. Apa yang menjadi pergumulanmu? Apa yang menjadi persoalanmu hari-hari ini? Engkau bisa angkat tanganmu kepada Tuhan. Kalau saudara datang kepada saya, saudara akan kecewa. Tapi malam ini waktu saudara angkat tangan, masalah apapun itu saudara. Masalah dalam pekerjaan, masalah legal status saudara, masalah studi saudara, masalah jodoh mungkin, masalah apa saja. Tuhan Maha tahu dan Dia peduli dengan engkau. Dia sangat mengerti. Banyak perkara yang kita tidak pahami. Banyak perkara yang mungkin kita tidak bisa selami. Tetapi Allah peduli dengan engkau. Waktu engkau angkat tangan, Dia peduli dengan engkau. Dia sedang memeluk hidupmu. Terima kasih ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Apapun pergumulanmu malam ini, Tuhan ada bersama engkau. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah, terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Sebab Allah mengerti. Allah mengerti. Nyanyi dengan iman. Percaya bahwa Tuhan peduli dengan hidupmu. Apapun persoalanmu malam ini. Haleluya, serahkan kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, datanglah kepada Dia, maka Dia akan memberikan kelegaan, sentosa kepada engkau, jalan keluar. Allah mengerti, Allah peduli. Haleluya. Allah mengerti. Tuhan, Engkau lihat tangan umat-umat-Mu yang terangkat. Engkau mengerti dan peduli dengan kami. Hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Tuhan, kami membawa setiap pergumulan umat-umat-Mu. Roh Kudus, jamah kami. Tuhan, jamah kami. Engkau peduli dengan umat-umat. Engkau peduli dengan kami ya Bapa. Persoalan yang sedang dihadapi oleh rekan-rekan kami, pergumulan apapun itu ya Tuhan, hamba percaya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada mujizat. Di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada pertolongan, ada kemenangan. Dalam nama Yesus,
Yang lemah dikuatkan. Di dalam nama Yesus, yang kehilangan pengharapan diberikan pengharapan yang baru. Dan kami yakin ya Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami semua. Allah mengerti. Kita bersyukur kepada Tuhan. Come on, haleluya. Allah mengerti. Yes Lord, kami bersyukur kepada Engkau. Persoalan yang kita hadapi, terima kasih ya Bapa. Biarkannya ku berkumpul sendiri, sebab Allah. Saya undang dengan hormat nanti Bapak Ray akan berdoa buat kita. Terima kasih ya Yesus, Engkau peduli dengan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau hadir, Engkau bersama dengan kami. Engkau tidak pernah membiarkan anak-anak-Mu ya Tuhan bergumul sendiri, menghadapi tantangan, menghadapi kehidupan yang ada di dunia ini. Kami selalu berharap bahwa Engkau, bahkan Engkau selalu melindungi kami, menuntun kami ya Tuhan, membimbing kami, melewati setiap jalan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Roh Kudus yang selalu mendampingi kehidupan kami, biar nyata, biar ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada malam hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bungkus itu ya Tuhan, biarlah roh hikmat dan bijaksana yang berasal daripada-Mu bisa menuntun kami lewat firman-Mu yang sudah dibawakan oleh Pastor Jimli. Tuhan, biarlah itu Tuhan bisa tumbuh, berakar, bahkan berbuah di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Bukan hanya di dalam gereja ini ya Tuhan, namun kami ingin ya Tuhan, firman-Mu apapun yang kami dengar tadi ya Tuhan, itu bisa tumbuh dan kami bisa praktekkan di dalam hidup kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam bersosialisasi kami ya Tuhan. Bawa kami makin hari makin dekat padamu Tuhan. Terima kasih buat Pastor Jimli dan keluarga. Engkau sudah menunjukkan kuasa-Mu buat keluarga ini ya Tuhan. Bawa mereka makin hari makin dekat padamu saja. Buat nyata di dalam kehidupan keluarga ini kuasa-Mu berkuasa atas mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, buat gereja ini kami berdoa, makin hari Engkau membawa jiwa-jiwa baru. Makin kami dalam gereja ini kami makin bertumbuh. Engkau akan mengantar jiwa-jiwa baru untuk ke tempat ini. Terima kasih Tuhan. Buat saudara-saudara kami yang mungkin saat ini lagi sakit, Engkau kunjungi mereka satu demi satu ya Tuhan. Bawa mereka di dalam suasana Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar supaya mereka memperoleh kesembuhan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Juga buat keluarga-keluarga kami yang mungkin jauh dari kami, saudara-saudara kami yang berkekurangan Tuhan, pada malam hari ini cukupkan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan memberikan sebagian daripada berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi, dan juga buat persembahan ini akan membantu di dalam pelayanan di dalam gereja ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi terima kasih untuk berkat-Mu. Berkati gereja ini makin hari makin hebat lagi. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami bawa dan panjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Saatnya kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan, mengembalikan milik Tuhan.
Karena kita orang-orang yang sudah mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan itu. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwasanya Engkau selama-lamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sama-sama katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Mari sama-sama tanganmu angkat. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihi. Katakan, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya. God is good all the time. Haleluya. Ayo katakan kiri kananmu, God is good all the time. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kedatangannya, terima kasih untuk persembahan saudara-saudara yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati pengumuman kita sepanjang minggu ini. Besok ada Men's Ministry dan hari Kamis ada T-Talk buat anak-anak muda jam 7.30. Hari Jumat bagi saudara yang rindu untuk berdoa bersama, kita akan ada doa prayer warrior di tempat ini jam 7 malam. Dan hari Minggu kita akan kembali beribadah jam 9 pagi bagi yang early bird atau mau yang malam apa ya, red eye begitu. 10.45. Tuhan Yesus memberkati dan saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita katakan anugerah-Mu Tuhan. Mari mau kita angkat kedua tangan kita. Sepanjang minggu yang akan berjalan, kita percaya kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, amin. Biar kasih sayang Tuhan selalu menyertai kita, menjadi bagian kita, dan kita akan menikmati anugerahnya. Anugerah-Mu, katakan Tuhan, anugerah-Mu Bapa. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Kalau kami mau berjalan sepanjang minggu ini Tuhan, kami tidak akan pakai kekuatan kami, tapi kami tahu kalau kami bisa semua karena anugerah-Mu Yesus. Terima dengan iman. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Mari malam hari ini jadikan malam terindah bagimu. Katakan anugerah-Mu.
gembala. Mari kita angkat tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Yakin bahwa mata Tuhan sedang terarah tertuju kepada engkau. Dia sedang mengulurkan tangannya untuk memberkati engkau. Bahwa janji Tuhan, engkau semakin naik dan semakin naik. Bukan jadi ekor tapi jadi kepala. Engkau tidak akan dikalahkan oleh masalah, tetapi engkau akan mengalahkan masalah bersama Tuhan. Ada Yesus bersama engkau. Hidupmu adalah hidup yang tidak akan dikuasai oleh hikmat manusia, tetapi dikuasai oleh firman Tuhan. Maka engkau adalah orang yang diberkati. Terima berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau tidak sama ketika engkau datang. Waktu engkau meninggalkan tempat ini, berkat Tuhan melimpah bagi engkau. Berkat keselamatan melimpah di dalam nama Yesus. Berkat takut akan Tuhan melimpah di dalam nama Yesus. Dan hidupmu akan lebih baik dari hari kemarin. Dan akan bertambah baik sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah, persekutuan dengan Allah Roh Kudus melimpah dalam hidupmu. Dan akhirnya Tuhan, kami tutup ibadah raya kami yang kedua hanya di dalam nama Bapa, Putra, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan terima berkat katakan amin. Happy Sunday and God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday to you Ibu Esther. Happy birthday. Ibu Esther, please welcome. Birthday to you. Happy birthday to you Ibu Esther. Happy birthday to Ibu Esther. Happy birthday. Happy birthday to you. Yeah. Woo. Ya. Ibu Esther mau bersaksi dulu. Ya, please. Puji Tuhan, hari ini genap hari ulang tahun saya. Silahkan duduk. Oke, saya akan bersaksi sedikit karena hari ini ulang tahun saya. Bagi saya, God is good all the time. Ya, maka seperti tadi bilang, saya menjalani hidup saya selalu God first. Kadang-kadang bangun pagi, kadang-kadang saya lupa, kadang udah pegang HP, oh God first. Ayo taruh lampu saya ingat berdoa dulu. Ya kadang itu kayak teguran buat saya juga. Tapi ya itulah, kalau kita ngikut Yesus itu senang banget. Ya setiap pagi biar cari Tuhan dulu, kehadirannya Tuhan, selalu serahkan diri sama Tuhan. Ya, God is good. Cuman itu kesaksian saya.